yang berani membid'ahkan pujian untuk Nabi Muhammad, berani memusyrikkan sholawat untuk Nabi Muhammad. Bahkan gak sedikit rombongan-rombongan celana cingkrang yang hanya bermodalkan dengan Pajero. Tahu Pajero? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim wa majid wa syarif ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa abdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Faqala alaihi salatu wassalam, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada semua para habaib, para asatid, para alimin ulama, para tuan tengku, juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini begitu banyak para habaib, anak cucu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ajailallah Al-Habib Haidar ibn Muhammad Al-Attas, Al-Habib Haikal ibn Ahmad Al-Attas. Kemudian juga hadir Al-Habib Ali ibn Hasan ibn Syihab, Al-Habib Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Yahya. Kemudian juga Al-Habib Husain Mahdali, Habib Fahmi ibn Husain Al-Mahdali, dan masih banyak lagi para habaib, para asatid yang hadir di tengah-tengah kita semuanya, yang kita doakan bersama. Mudah-mudahan semua guru-guru kita, para habaib kita, mereka semua Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, serta Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya, agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Dan terlebih khusus salam hormat dan ta'zim kita sampaikan kepada guru kita, kedua kita, panutan kita, pembimbing kita, orang tua kita, adai ilallah al-mujahid fi sabilih, yang mulia Tengku Tubul Qaini, yang kita doakan bersama mudah-mudahan beliau terus Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, Allah senantiasa berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah senantiasa selalu menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya, agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Dengan izin Allah, kita semuanya mampu, bisa, dan dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehatul afiah di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, dalam rangka silaturahmi dan sekaligus tasyakuran
daripada tahun baru Islam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dengan berkah, kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, dengan berkah dan kemuliaan silaturahmi kita, menjadikan daripada asbab turun rahmat, taufik serta hidayah dari Allah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan kita semuanya pemuda-pemudi yang solihin solihat, yang mampu dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita dunia wal akhirat. Allah istiqamahkan selalu di dalam sanubari kita cinta kepada Nabi Muhammad, serta Allah jauhkan diri kita, orang tua kita, keluarga kita dari bahaya COVID-19. Amin ya rabbal ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, tanpa terasa kita sudah masuk pada tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah. Tidak lain dan tidak bukan ketika kita membicarakan masalah tentang tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini identik dengan perjalanan hijrah kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa sampai Rasulullah melaksanakan daripada perjalanan hijrah? Karena Rasul ketika dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah, dakwah yang mulia Nabi Muhammad, begitu banyak rintangan-rintangan yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi dakwah di Mekah mendapatkan cacian, makian, hinaan, fitnahan, teroran, intimidasi. Bahkan yang mulia kita punya Nabi pernah dilempari batu oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Nabi bukan hanya sekadar dilempari oleh batu, wajah yang mulia Nabi Muhammad pernah juga diludahi oleh orang-orang kafir Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Dan bahkan perjalanan daripada risalah yang mulia Nabi Muhammad pernah dilempari kotoran onta kepalanya oleh penduduk kafir Quraisy. Nabi mendapatkan intimidasi, Nabi mendapatkan teroran yang sangat luar biasa di kota Makkah Al-Mukarramah, sebab hanya untuk mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil, semata-mata hanya untuk mendapatkan daripada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekedar Nabi Muhammad yang mendapatkan hal-hal yang demikian untuk mengatakan perkara yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Bahkan semua orang-orang yang meneruskan daripada risalah perjuangan Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan yang sama ketika mereka mengatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Bahkan Arba'atul Khulafair Rasyidin, dari mulai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana perjalanan dakwah risalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar pun mendapatkan cacian, makian, hinaan, fitnahan, teroran, intimidasi. Bahkan sampai di akhir hayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mati dalam keadaan terbunuh karena melanjutkan daripada tali estafet perjuangan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau pun ketika melanjutkan daripada tali estafet perjuangan Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Khattab pun mendapatkan perlakuan yang sama. Beliau mendapatkan cacian, makian, hinaan, fitnahan, teroran, intimidasi, dan bahkan sampai akhir hayatnya Sayyidina Umar bin Khattab pun mati dalam keadaan terbunuh demi menegakkan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, Khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan pun mendapatkan perlakuan yang sama ketika
mereka ingin melanjutkan daripada tali estafet perjuangan Nabi Muhammad, mendapatkan fitnahan, cacian, makian, teroran, intimidasi, bahkan sampai akhir hayatnya pun mati dalam keadaan terbunuh karena melanjutkan daripada tali estafet perjuangan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, arba'atul madzhab, 4 pemimpin para madhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Mereka pun mendapatkan cacian, makian, teroran, fitnahan, intimidasi, kriminalisasi, dan bahkan banyak juga di antara mereka yang mati dalam keadaan terbunuh karena melanjutkan daripada tali estafet perjuangan yang mulia kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, ulama khalaf, ulama salaf, mutaqaddimin, mutaakhirin, mereka pun banyak yang mendapatkan perlakuan yang sama demi melanjutkan daripada tali estafet perjuangan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan cacian, makian, hinaan, fitnahan, intimidasi, kriminalisasi, dan bahkan sampai akhir hayat mereka tidak sedikit yang mati dalam keadaan terbunuh demi melanjutkan daripada tali estafet perjuangan yang mulia kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita mereka ketika melanjutkan daripada risalah perjuangan yang mulia Nabi Muhammad tak lain dan tak bukan, cita-cita mereka hanya untuk mendapatkan daripada kecintaan dari kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, bukan hanya guru kita, bahkan ada satu cucu Nabi Muhammad yang paling berani menegakkan daripada amar ma'ruf nahi munkar, yang mengatakan hak adalah hak dan batil adalah batil. Beliau adalah sosok pemimpin yang disegani kawan maupun lawan, beliau ditakuti kawan maupun lawan. Yang cinta kepada beliau akan bertambah cinta ketika duduk bersamanya, yang benci kepada beliau akan jatuh cinta sebab daripada karismatiknya, yaitu Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain ibn Syihab. Semata-mata demi mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad, demi melanjutkan daripada tali estafet perjuangan Nabi Muhammad, beliau korbankan jiwanya, raganya, hartanya, bahkan sampai nyawanya demi keselamatan semua warga NKRI yang ada di Indonesia ini. Habib Muhammad Ridzik ibn Husain ibn Syihab, tak ada yang layak untuk kita gambarkan tentang sosok perjuangan Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain ibn Syihab selain daripada air mata. Mudah-mudahan dengan berkah Muharram pada tahun yang penuh dengan kemuliaan ini, beliau selalu Allah jaga zahir batinnya, beliau selalu Allah anugerahkan kemenangan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah hancur leburkan semua orang-orang yang zalim kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya sekarang saya pengen tanya, kira-kira semua pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini, kira-kira cinta enggak sama ulama? Cinta atau tidak sama ulama? Siap nggak kira-kira buat kita jaga ulama? Siap bela ulama? Siap lindungi ulama? Takbir! Masya Allah, sekarang kita perhatikan ulama-ulama kita semuanya banyak yang difitnah, betul? Dan kewajiban bagi kita untuk menjaga mereka semuanya, minimal-minimal kita selipkan di dalam sholat kita doa untuk mereka-mereka, terkhusus Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain ibn Syihab. Amin ya rabbal alamin. Dengan modal cinta kepada mereka, insya Allah ini sudah cukup untuk modal kita mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah perjalanan yang mulia Nabi Muhammad ketika beliau hijrah dari Mekah. Sebab wasilah dakwah Nabi Muhammad mendapatkan cacian, makian, hinaan, fitnahan, teroran, intimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy.
yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan singkat cerita, Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah sampai di Madinah Al-Munawwarah, yang dimana Madinah ini dulu namanya kota Yathrib. Kota Yathrib dulu sebelum ada Nabi Muhammad, kota yang paling banyak wabah-wabah penyakit di Jazirah Arab. Kemudian ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, Nabi meminta, berdoa, memohon kepada Allah agar Yathrib diganti oleh Nabi Muhammad namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang dihiasi dengan cahaya. Dan semenjak Nabi Muhammad masuk ke Madinah dari tempat yang banyak taun, banyak penyakit, banyak kuman, menjadi kota yang membawa keberkahan bagi setiap hamba-hamba yang tinggal di dalamnya. Masya Allah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama-ulama, turabuhu shifaun likulli da. Sebab adanya Nabi Muhammad, debu yang ada di kota Madinah saja bisa menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Sampai ulama mengatakan kalau kita berangkat umroh sampai di Madinah, kemudian beli buah-buahan, salah satunya misalnya buah kurma, itu sampai ulama memakruhkan kalau kita beli buah kurma yang langsung dari pepohonan yang ada di Madinah sampai buah tersebut dicuci. Kenapa? Karena saking mulianya sesuatu yang ada di dalam kota Madinah, termasuk debunya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, penduduk Madinah menyambut dengan sukacita kedatangan yang mulia Nabi Muhammad. Mereka semuanya berbaris menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Ada yang naik ke atas genteng, ada yang naik ke atas pohon korma. Mereka melambai-lambaikan kainnya untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Mereka ada yang dengan pelepah korma mengayuh-ngayuhkan daripada pelepah korma, menunjukkan daripada ekspresi kegembiraan mereka didatangi Nabi Muhammad. Dan bahkan sampai ada yang buka gamisnya demi dijadikan gamis tersebut sebagai bendera karena kegembiraan mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Mereka melakukan pujian-pujian untuk Nabi Muhammad. Mereka melakukan ucapan salam sejahtera untuk Nabi Muhammad. Mereka bergemuruh membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Dan salah satu daripada syair yang disampaikan oleh penduduk kota Madinah yang paling masyhur ketika menyambut kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu syair Tola al-Badru min thaniyatil wajaba syukru alaina ma da'a lillahi. Tola al-Badru ina min thaniyatil semuanya baca Nabi Muhammad dengan ucapan sholawat, puji-pujian, salam sejahtera, ta'ziman lihaqqih, bentuk penghormatan dan pengagungan kota Madinah didatangi oleh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kayak orang-orang di akhir zaman
yang berani membid'ahkan pujian untuk Nabi Muhammad, berani memusyrikkan sholawat untuk Nabi Muhammad. Bahkan gak sedikit rombongan-rombongan celana cingkrang yang hanya bermodalkan dengan Pajero. Tahu Pajero? Pasukan jenggot separuh. Berani mengharamkan acara-acara yang berhubungan dengan memuliakan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kekurang ajaran mereka berani mengharamkan ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dengan kalimat Sayyidina. Masya Allah, kurang ajar nggak kira-kira? Kurang ajar nggak kira-kira? Ada yang bilang, Habib, buat apaan sholawat pakai Sayyidina? Itu terlalu berlebihan memuji-muji Nabi Muhammad. Cukup sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedangkan kalau seandainya misalnya yang ngomong namanya Agus, punya bapak namanya Henry, kita panggil bapaknya dia dengan nama Henry. Henry aja dia marah atau enggak? Marah enggak? Ini punya bapak namanya siapa? Bapaknya namanya siapa? Duduk depan tapi tidur ya. Yang ini saja, nama bapaknya siapa? Ridwan. Kok songong manggil bapak namanya Ridwan? Pak Ridwan. Kalau ada temennya manggil kamu Ridwan, Ridwan, marah nggak? Marah nggak? Gimana kabarnya Ridwan? Sama temennya dipanggil, kesel nggak? Kesel, apalagi kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka-mereka yang berani mengucilkan Nabi Muhammad, siap-siap Allah akan kucilkan mereka. Hanya bermodalkan dalil satu doang. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, kaifa ana usalli ilaika? Ya Rasul, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, sallu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi memang betul ajarkan sholawat sama saya cukup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak boleh pakai Sayyidina, kata Nabi Muhammad. Tapi perkataan Nabi Muhammad dibetulkan oleh Allah, dibantah oleh Allah Ta'ala dengan diturunkannya surat An-Nur ayat 63. Saya mau tanya, Nabi Allah ciptakan dari apa? Nabi Allah ciptakan dari apa? Cahaya. Usia Nabi sampai berapa di akhir hayatnya? 63. Nanti kita buka Quran surat An-Nur ayat 63. Di situ Allah Ta'ala katakan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'do. Kalian jangan pernah sekali-kali berani memanggil nama Nabi kalian seperti kalian memanggil antara satu sama lain di antara kalian. Nggak boleh kita manggil Muhammad, Muhammad. Masya Allah, Muhammad yang mana nih? Muhammad tukang sayur. Panggil Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berani mengucilkan Nabi Muhammad dengan cukup memanggil namanya saja, hati-hati, siap-siap Allah akan kucilkan, Allah akan hinakan, Allah akan rendahkan orang-orang yang berani mengucilkan, menghina dan merendahkan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk Madinah mereka menyambut Nabi Muhammad dengan sholawat salam sejahtera untuk Nabi Muhammad. Tahu-tahu ada lagi yang mengatakan, ngapain muji Nabi? Buat apa baca maulid? Untuk apa sholawatan? Untuk apa baca mahalul qiyam? Itu bid'ah. Masya Allah. Banyak gak yang begitu? Sholat baru taubat 2 bulan jidatnya langsung hitam. Masya Allah. Ada nggak yang begitu? Ada. Barometer kita lihat guru kita, Masya Allah, udah alim, ganteng, manis,
Kumis janda punya selera. Masya Allah. Coba beliau kira-kira ahli sujud nggak? Ada nggak jidat beliau hitam? Nggak ada. Ini yang baru tobat 2-3 bulan jidatnya langsung hitam. Makanya kita semua pemuda-pemudi jangan sampai tertipu dengan yang namanya casing. Betul? Jangan cuma ini dalilnya begini, dalilnya begitu. Untuk menyelamatkan kita semuanya, barometer kita pegang ke guru kita. Rasul ketika lahir, Rasul ketika maulid, semua makhluk gembira dengan lahir Nabi Muhammad. Malaikat bergembira, pohon-pohon bergembira, hayawan bergembira, sampai bebatuan bergembira. Bahkan yang menciptakan Nabi Muhammad ikut bergembira dengan maulidnya Nabi Muhammad. Profesor Dr. Muhammad Ibn Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hafni di dalam kitab Mafahim beliau mengatakan, wa mainian la yuhibba bi maulidin Nabi. Hanya ada 2 golongan, yang ketika dengan lahirnya Nabi Muhammad, yang ketika dengan maulidnya Nabi Muhammad, dia nggak seneng, dia kesel, dia marah, dia kecewa. Siapa? Yang pertama Yahudi. Yahudi nggak senang dengan maulidnya Nabi. Yahudi nggak senang dengan lahirnya Nabi, karena Yahudi mereka mengidam-idamkan penutup para nabi dari bangsa mereka. Kemudian yang kedua, iblis nggak senang dengan lahirnya Nabi. Iblis nggak senang dengan maulidnya Nabi. Kenapa? Karena iblis mengetahui kalau Nabi Muhammad lahir, maka sangat teramat banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah anugerahkan untuk umatnya. Makanya kalau ada orang yang nggak demen sama maulid Nabi, yang anti dengan maulid Nabi, tinggal dipilih mau masuk golongan Yahudi atau masuk golongan iblis. Di akhir zaman ada iblis pakai peci, iblis punya jenggot, iblis celananya cingkrang. Masya Allah, na'udzubillah min. Ayo, dalam momentum tahun baru Islam pada tahun yang penuh dengan kemuliaan ini, 2 saja poin yang kita ambil. Kalau kalian nanti Allah takdirkan menjadi ulama yang manfaat, ingat di dalam melanjutkan tali estafet perjuangan Nabi Muhammad, jangan pernah takut ketika kalian mendapatkan cacian, makian, hinaan, fitnahan, intimidasi, kriminalisasi, atau bahkan sampai dengan upaya pembunuhan sekalipun. Karena cita-cita dai, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil, semuanya kita wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan terus istiqomah memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, dan berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah dengan melakukan daripada hal yang demikian, hidup kita semuanya akan bahagia, selamat dan sukses baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup nasihat saya pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, momentum tahun baru Islam, saya kepingin laki-laki perempuannya semuanya sama-sama. Yang pertama, kita baca sholawat badar dengan melantangkan suara kita untuk Nabi Muhammad. Dan yang kedua, kita baca sholawat asgil. Kita niatkan sholawat ini agar oknum-oknum pemerintah kita yang zalim akan Allah adu dengan yang zalim. Mudah-mudahan berkah sholawat yang kita baca, imamuna wa qudwatuna Al-Habib Muhammad Ridzi bin Husain bin Syihab, Allah berikan kemenangan. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala Taha. Semuanya baca salatullah salamullah ala Yasin. Semua baca salatullah salam Allahumma salli alaihi wa ala alihi salatullah ala Yasin. Tangannya diangkat, amin.
tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Allah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah zalatullah salamullah Allah ala taha rasulillah zalatullah salamullah salli alaihi ala yasin habibillah ilahi salimil minal afati wan nikmat ilahi salimil minal afati wan nikmat wa min hammin wa min ghamma bi ahlil badri ya Allah zalatullah Allah ala taha rasulillah zalatullah ala yasin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajgili Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azqili zalimin Allah wa akhrijna min bainihim salimin wa kita baca satu kali lagi. Allahumma shalli ala Muhammad wa azqili zalimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa adqili bi'adhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan akhwat rahimakumullah, inti daripada tausiah saya pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, dengan gebiar Muharram 1443 Hijriah, ayo sama-sama terus kita lanjutkan daripada tali estafet perjuangan yang mulia Nabi Muhammad, walaupun resikonya cacian, makian, hinaan, fitnahan, intimidasi, kriminalisasi, atau bahkan sampai nyawa kita menjadi korban untuk melanjutkan tali estafet perjuangan Nabi Muhammad. Kita korbankan semuanya dan terus pegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah dengan hal yang demikian hidup kita akan bahagia, selamat dan sukses baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Ada minni al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta untuk pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Habib Haidar Ibn Muhammad Al-Attas. Ya Habib,
Tuan rumahnya. Tuan rumahnya. Maulid tadi sebelumnya maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan hindal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya azim sultan ya qadim al ihsan ya daiman ya يا كثير الخير يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خافي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا ينجل يا كريم لا يبخل صلي يا ربي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارضى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ريكا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير وخبير. اللهم إنا نخاف منك وأخاف ما يخاف منك وهم من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنبك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا يا الله. صلى الله على سيدنا محمد بشير النذير سراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. Anak-anak mungkin mau salaman. Banyak kan gitu ya. Ambil bulu banyak. Salamannya di hati ya apa? Ya, sedih anak. Ya sebanyak waktu lagi covid lagi covid juga sensitif ya. Ya salamannya di hati. Sudah diwakilkan sama imamnya. Ya semua santri salamannya di hati saja ya. Tiupkan airnya, Beb. Tiupkan airnya kasih bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak